Salam aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Ini tayangan yang ringan-ringan saja ya. Saya ditanya, Pak Pendeta HTD, apa definisi dalam tanda petik pendeta kaleng-kaleng? Ya. Istilah pendeta kaleng-kaleng adalah saya yang memunculkan ya. Kalau sekarang ini kalau Anda dengar, wah itu mah mobil kaleng-kaleng, Anda tahu maksudnya? Maksudnya adalah mobil yang ya levelnya itu level-level yang mobil mobil murah lah begitulah. Ya, kalau mobil mahal kan disebut premium sekarang ini. Kalau mobil murah itu sering disebut mobil kaleng-kaleng gitu. Atau sesuatu yang kualitas rendah itu sering disebut kualitas kaleng-kaleng gitu ya. Misalnya ya apa saja ya. Wah, itu kaleng-kaleng tuh. Bagaimana dengan pendeta kaleng-kaleng ya? Saya memunculkan istilah ini untuk mempermudah pemahaman bahwa ada yang mengaku dirinya hamba-hamba Tuhan, hasil ditahbiskan oleh manusia, bisa oleh sinode, bisa juga oleh pendeta senior dan lain sebagainya ya. Jadi seorang pendeta itu ditentukan oleh yang senior ya. Kamu sudah lulus sekolah teologi, sudah. Ya sudah, aku mentahbiskan itu bahasa lainnya mengurapi atau meresmikan atau inaugurasi ya, mewisuda begitu ya. Seseorang itu dijadikan pendeta ya toh, atau yang lain ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sekolah kedokteran misalnya ya, anak saya sekolah fakultas kedokteran, lalu lulus, lalu inauguration atau wisuda ya. Di wisuda ditahbiskan boleh ya. Di wisuda boleh karena dia itu sekolah kuliah di ilmu-ilmu eksak ya. Ya. Ditahbiskan sebagai sarjana kedokteran, sebagai sarjana teknik, sebagai sarjana apapun ya toh, itu boleh. Kalau urusan dengan Allah, ya ini kan urusan dengan Allah nih ya. Seseorang jadi pemberita Injil, mau jadi gembala, pendeta itu di Alkitab disebut gembala, atau jadi guru yang pengkhotbah di atas mimbar, atau jadi rasul ya, atau jadi nabi, itu nggak boleh dilakukan oleh manusia. Efesus 4 ayat 11, dan ia itu I huruf besar Yesus yang memberikan baik rasul, baik nabi, baik pemberita Injil, gembala maupun pengajar. Bahasa Inggrisnya nabi itu bahasa Inggrisnya rasul itu apostle ya toh. Ya. Terus pemberita Injil itu evangelis. Gembala itu pastor ya. Kemudian gembala dan pengajar itu teacher ya. Nabi itu prophet ya toh, prophet ya. Tidak boleh Anda memilih seseorang itu menjadi pendeta, padahal Allah mau dia jadi pemberita Injil. Ayo. Maka seperti yang kami lakukan, seseorang lulus dulu sekolah Alkitab. Ini beda, kalau kami itu sekolah Alkitab, nggak ada sekolah teologi. Lulus dulu sekolah Alkitab, lalu kami beri sertifikat. Di dalam sertifikat itu kita cantumkan Anda akan ditentukan oleh Yesus apakah Anda itu jadi rasul, jadi nabi, jadi pemberita Injil, jadi gembala, ataukah jadi pengajar. Tidak ada dari kami itu aku tahbiskan kamu jadi pendeta. Tetapi kami menyebut para orang yang sudah lulus dari sekolah tinggi Alkitab kami menyebutnya pendeta. Kenapa disebut pendeta? Tokoh agama pendeta itu artinya ada pendeta Kristen, ada pendeta Hindu, ada pendeta Buddha, ada pendeta Konghucu. Pendeta atau pandita itu artinya tokoh agama. Sedangkan jabatan-jabatan di dalam Alkitab yang ditulis pendeta itu pastor.
Kalau saya menyebut pastor bahasa Inggris nanti dikira saya orang Katolik. Padahal aku kan nggak nyembah nyembah patung gondrong yang diberi nama Yesus. Nanti dikira saya Katolik kalau saya ngomong pastor. Ya, kalau jabatan di Alkitab ada penilik jemaat atau bishop, yaitu itu gembala ya, dan diaken ya, dikon ya. Ada diaken, ada penilik jemaat. Penilik jemaat itu sebenarnya pastor itu ya. Oke, lalu pastor kaleng-kaleng atau pendeta kaleng-kaleng apa Pak? Ya, pendeta kaleng-kaleng itu ya, catat baik-baik ciri-cirinya ya. Satu, dia lulusan sekolah teologi. Teologi itu tafsir Alkitab. Oh, kalau Anda sekolah di teologi itu otak kamu itu bisa pecah itu ya toh. Allah itu jadi tiga. Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah itu pribadi gitu. Ya, pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Nanti kalau mati pulang ke rumah Bapa. Yang disembah itu harus Bapa. Bapa itu Khalik langit dan bumi. Bapa itu pencipta segalanya. Bapa itu maha kuasa. Pecah otakmu kalau kamu sekolah di teologi. Kok teologi? Teologi. Pecah otakmu, ya. Karena apa? Semua bertentangan dengan Alkitab. Anda digiring, nggak sadar. Itu dengan roh iblis ya. Rohnya ngiblis semua. Pelajaran teologi itu diurapi oleh roh iblis, tak kasih tahu ya. Anda akan digiring, yaitu Allah itu roh. Anda nggak akan ngerti Allah itu roh. Tidak pernah diajarkan Allah itu roh. Allah itu satu, tidak pernah diajarkan. Yang diajarkan echad itu kesatuan. Ya, Allah itu roh tidak diajarkan. Allah itu satu tidak diajarkan. Allah itu punya nama, nggak diajarkan saudara ya. Pencipta langit dan bumi itu Bapa ya. Ya. Pecah otakmu kalau Anda belajar teologi ya. Itu yang pertama. Ciri khas pendeta kaleng-kaleng adalah belajar teologi. Makanya Anda tanya ayat-ayat Alkitab nggak ngerti. Nomor 2, yang dipelajari itu MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pokoknya Yesus itu masih jadi manusia. Rambutnya masih gondrong, bolong-bolong, tangannya bolong, kakinya bolong, lambungnya bolong. Ya, jadi Anda akan digiring dengan pengajaran yang diurapi oleh roh iblis gitu. Yesus itu naik ke surga kan bentuknya masih fisik. Ya di sana masih kayak gitu. Kan ditutupin awan terus nggak kelihatan. Walaupun nggak kelihatan di surga Yesus masih gondrong. Lalu masih sujud pada Bapa. Ya, pecah sendahi gitu. Pecah otakmu kalau kamu mengikuti pengajaran Tritunggal teologi ya. Pendeta kaleng-kaleng. Dia akan apapun ya, mau debat mau apa, pokoknya dia dasarnya MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lihatlah itu, Bapa mengutus Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu apa yang disampaikan oleh Bapa. Pokoknya Yesusnya masih manusia terus. Sepanjang umurmu ya toh, ya semua itu Yesus manusia. Jadi tidak mengakui Yesus di surga, walaupun Yesus itu di surga tetap manusia, duduk di sebelah kanannya Bapa. Itu pengajaran bikin pecah sendahe ya. Itu ciri kedua pendeta kaleng-kaleng ya toh. Hanya mengandalkan MMLY ya. Berarti kitab lain nggak diakui nggak. Mereka cuma mengatakan Kisah Para Rasul sampai Wahyu itu cuman tulisannya mereka para murid rasul-rasul aja, tetapi nggak langsung dari Yesus katanya seperti itu ya. Jadi nggak ada itu perkataan Yesus itu di kitab Kisah Rasul sampai Wahyu. Di kitab Wahyu itu ada huruf merah aja, ada 2 pasal kok, pasal 2 dan pasal 3 ya. Ya Bapak Ibu Saudara, di kitab Rasul-Rasul ada beberapa huruf merah, yaitu kurang lebih ada 5 kali nongol huruf merah, misalnya di Kisah Rasul, nanti terutama di Kisah Rasul, terus di Roma, di Korintus itu juga ada sedikit huruf merah, tiba-tiba huruf merah itu perkataan langsung Yesus. Ya, ciri kedua itu ya. Terus ciri ketiga menolak kebenaran. Dia mendirikan kebenaran sendiri, Roma 10 ayat 2 dan 3, rajin beribadah betul. Anda akan dibawa rajin beribadah ya. Kusuk beribadah. Haleluya ya. Ya.
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Lalu bergetar-getar gini ya. Bagi Tuhan, pertanyaan saya, yang Anda sebut Tuhan yang mana? Karena Tuhan itu ada 5. Ada firman, ada Yahweh, ada Yesus fisik, ada Yesus tubuh kemuliaan, dan ada anak domba. Dijamin yang kamu sebut Tuhan itu pasti yang gondrong. Pasti. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya, seperti itu ya. 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 Tuhan yang Anda maksud pasti Tuhan yang gondrong. Jadi ketika Anda menyanyikan lagu bergetar-getar gitu, sambil nangis-nangis, sambil merdu-merdu bergetar-getar, itu bukan lagu pujian, tapi lagu menghujat Yesus Allah. Makanya kalian yang nyebut Tuhan melulu, oleh Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Ya, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Pertanyaannya, Tuhan yang kamu sebut Tuhan yang mana? Pasti Tuhan yang gondrong. Enggak Pak, yang duduk di tata surga. Kalau begitu sebutlah Allah Yesus. Ya, sebutlah Yesus. Ya. Ya, Yesus Allah, seperti itu ya. Ya. Jadi kalau Anda sekarang ini berteriak-teriak Tuhan, Tuhan itu ciri ketiga pendeta kaleng-kaleng itu menolak Yesus Allah. Ya. Ya, menolak Yesus Allah. Lalu naik menolak Yesus satu-satunya Allah. Yesus Allah saja ditolak. Lalu Yesus satu-satunya Allah apalagi ditolak. Naik lagi, Yesus satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Ciri keempat, levelnya di bawah setan. Semua pendeta kaleng-kaleng levelnya di bawah setan. Yakobus 2 ayat 19, kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Setan pun percaya dan gemetar. Sebab setan itu mantan malaikat, pernah lihat surga. Di surga dia tahu Allah itu satu Allah, punya nama Yesus. Setan ketemu Yesus gemeteran. Setan itu dengar nama Yesus gemeteran. Pendeta kaleng-kaleng dengar nama Yesus enggak gemeteran. Kalau dengar nama Bapa baru gemeteran. Kalau disebut Bapa dia kelojotan gitu. Ya, disebut Yesus enggak ngaruh apa-apa. Yesus Allah enggak ngaruh apa-apa. Levelnya di bawah setan. Setan itu percaya Allah itu satu. Ya, para pendeta kaleng-kaleng percaya Allah itu 3. Diulang Pak, setan percaya Allah itu satu. Satu Allah. Yakobus 2 ayat 19. Para pendeta kaleng-kaleng percaya Allah itu 3. Kalau disebut satu Allah dia nggak gemetar. Kalau 3 baru dia gemetaran, terkecing-kecing. Waduh, dikeroyok 3 Allah nih kita. Pak, ini fakta atau hanya ngarang? Fakta. Tanya pendeta-pendeta kamu. Ya, yang disebut pendeta kaleng-kaleng. Lulusan sekolah teologi, oh iya Pak, betul Pak. Sekolah tafsir Alkitab, betul Pak. Semua andalannya MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Debat apapun selalu Pak memakai MMLY. Yesusnya masih gondrong, betul? Betul Pak. Ya. Kemudian menolak Yesus Allah, betul Pak. Betul Pak. Apapun pokoknya kalau Yesus Allah itu ditolak, dia nggak akan paham itu Pak ya. Yesus itu Allah segala masa, nggak akan paham. Keempat ya, dia di bawah level setan. Saya memakai bahasa yang mudah dimengerti. Di bawah level setan, tak kasih tahu. Ya. Makanya ya begitu. Setan aja tahu Allah itu satu. Ini kebangetan pendeta kaleng-kaleng itu Allahnya 3 ya. Allah itu kan roh toh. Setan itu tahu Allah itu roh. Ini Allah itu pribadi, itu kan kebangetan ya. Levelnya di bawah setan. Para pendeta kaleng-kaleng itu ya. Clear Bapak, dan banyak ciri lain, tapi itu ciri yang utama 4 itu saja. Itu definisi pendeta kaleng-kaleng. Istilah pendeta kaleng-kaleng yang memunculkan Henry Tandianta ya. Yang mereka mendirikan kebenaran sendiri ya, rajin beribadah ya, mendirikan kebenaran sendiri. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ditanya, Tuhan yang kamu sebut yang mana? Pasti Tuhan gondrong. Sekarang ini Tuhan yang berkarya adalah anak
domba. Kalian nggak akan ngerti dia mah anak domba. Anak domba itu kan untuk Paskah. Clear Bapak Ibu Saudara itu ya, kepada yang nanya saya sudah jawab ya. Definisi pendeta kaleng-kaleng dalam tanda petik itu kan istilah saja. Saya yang memunculkan, betul, supaya Anda semua jelas ya, atau bahwa ada pendeta atau apapun yang menamakan dirinya para romo juga yang hasil tahbisan manusia. Romo tidak ada di Alkitab sih ya. Ya Romo itu mau kemana? Kalau dimasukkan dalam gembala disebut pester, mungkin bisa dimasukin ke situ. Tapi yang penyembahan terhadap patung itu kan ibu dari segala kekejian. Nyembah patung saja kekejian. Ini patungnya dikasih nama Allah. Yesus itu kan nama Allah. Dikasih ke nama patung, lalu patung gondrong laki-laki yang katanya namanya Yesus disembah-sembah. Makanya Wahyu 17 ayat 5, ibu dari segala kekejian. Bahasa gampangnya, biang keroknya kekejian itu ya penyembah patung Yesus. Itu bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa Alkitab mengatakan ibu segala kekejian. Wahyu 17 ayat 5. Ya. Ya. Itu kaleng-kaleng Pak. Kaleng-kaleng. Clear Bapak Ibu Saudara. Ayo kembali ke Alkitab. Alkitab very clear ya. Anda yang masih MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, segera move on. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah selesai ya, sampai Yesus naik ke surga. Lalu kita harusnya cari tahu Yesus setelah naik surga ngapain, sampai Yesus duduk di tahta surga. Di situ Anda akan tahu ternyata kok nggak ada Bapa ya Pak. Nah, Anda sengaja menolak ini untuk menutupi yang penting tuh MMLY aja Pak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Pendeta-pendeta kaleng-kaleng seperti itu nggak pernah dia keluar dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pokoknya Bapa mengutus Yesus, Yesus sujud pada Bapa, Yesus itu hanya menjalankan apa yang dikatakan oleh Bapa. Cuman begitu doang, ya. Ribuan tahun tuh, ya. Lah kapan kamu belajar Yesus naik ke surga, terus di surga ngapain? Lah kitab Wahyu very clear kok. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara, di tempat kami Anda akan dibuka pikiran mengerti kitab suci. Tapi hal paling pertama Anda harus percaya Yesus Allah dulu. Kalau Anda nggak percaya Yesus Allah, sorry ya. Anda mau pinter kayak apapun, Anda tidak dibuka pikiran. Pikiranmu akan tumpul, tidak akan bisa paham ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, true God ya, the only one God ya, satu-satunya Allah penuh hikmat, Allah Alfa Omega Maha Kuasa, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristuslah namanya. Haleluya. Amin.